Dan posisi gue itu lagi di atas, geng. Posisi gue lagi di atas, ya kan. Nah, nggak taunya bangun, gengs. Bagaimana rasanya? Halo gengs, balik lagi di channel Yunet. Semoga kita dalam keadaan baik ya. Hari ini gue mau ngebahasin tentang seks. Kali ini gue mau cerita untuk 17 tahun ke atas ya. Gue mau bercerita berdasarkan pengalaman gue sendiri. Ini perbedaan seks sebelum dan setelah punya anak, gengs ya. Jadi waktu sebelum punya anak, geng, itu dunia serasa indah sekali, gengs, ya kan? Itu kalau untuk melakukan hal-hal yang itu, gengs, ya, itu durasinya bisa panjang kali lebar kali tinggi gitu loh, gengs ya. Saking lamanya, gengs, ya kan. Belum lagi rondenya itu bisa 3-5 kali ronde seharinya, geng, per hari, gengs, gitu. Jadi itu bukan cuma minum obat doang, gengs, tapi ML pun bisa berjilid-jilid, gengs, gitu. Itu saking hotnya gitu pada saat itu loh ya. Dan semua tempat, dari tempat tidur, ya kan, dari area-area yang sekitar rumah tuh udah kita jelajahin, gengs ya. Dari ruang makan, ya kan, dari yang bathtub, kamar mandi, sampai ke toilet pun, ya kan. Terus ruang tamu, dapur, ya kan. Terus cuma di balkon aja, geng, yang gue belum pernah, karena gue malu, masih punya urat malu, gengs. Secara tetangga-tangga gue tuh nenek-nenek, ya kan. Nanti nggak lucu dong, gue lagi nggak taunya dia telepon polisi, ya kan. Aduh, kentang banget Eke. Jadi ya begitulah ya, stylenya banyak gitu kan. Jadi adventure juga banyak gitu loh ya, gengs ya. Dan setelah punya anak, geng, kadang tuh ya, laki gue suka protes gitu kan. Lu tuh ini banget sih, apa yang maksudnya, gak ada semangatnya banget, dia bilang gitu. Ya gak ada semangat, gue stres dulu. Karena kan antara sini dan sini itu harus balance, gengs. Karena kalau tidak balance itu terjadi perang perasaan gitu loh, gengs. Yang jadinya tuh style-style kedebong pisang gitu ya, pasrah aja gitu. Dan itu bukan gue banget gitu kan, yang gak bisa dicoel sedikit langsung hot gitu loh ya, melebihi kompor meleduk. Tapi sekarang, gengs, aduh, banyak faktor yang bikin gue drop setelah menikah dan punya anak. Seks bukan jadi prioritas lagi, gengs, ya kan. Apalagi kita ini, aduh, ya kan, emak-emak gitu kan, yang sibuk dengan ngurusin anak, ngurusin rumah, pekerjaan yang bla 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 lain lah ya gitu. Kayaknya aduh, kadang tuh suka bertentangan gitu loh. Mungkin gue seringnya gini, apalagi gue nih ya, gue tuh punya pengalaman, gengs. Jadi si Entong ini kan masih tidur sama gue, gengs ya. Dia tuh nggak mau tidur di kamar sendiri, di kamarnya di atas, ya kan. Padahal kita udah prepare kamar gitu kan. Cuman dia memang dari baby sampai sekarang pun kita udah coba gitu, tapi dia nggak mau gitu, masih mau tidur sama kita. Ya udah, gue sih di atas sih udah prepare tempat tidurnya dia, kamarnya dia, sampai kamera pun kita pasang gitu. Cuman dia masih nggak mau, dia masih ngetek mamanya, gengs, gitu.
ya udahlah kita masih tidur di kamar gitu kan, bertiga gitu. Nah itu sering terjadi gengs, berapa kali ya, ketiga kali ya, 3 kali gengs kejadian gitu. Jadi pada saat gue mau belam-belam gengs gitu, itu si Entong bangun gengs. Bagaimana rasanya? Untung itu lampu kan kita kalau tidur tuh gelap ya gengs ya, agak cuman lampu kecil aja gitu, lampu buat tidur gitu kan. Cuma itu juga kecil banget wattnya gitu. Cuma itu aja gitu, karena dia memang selalu tidur tuh selalu nempel gue gitu. Ini agak kejauhan, dia tuh agak ini apa namanya bangun gitu, nangis gitu kan. Dan posisi gue itu lagi di atas geng. Posisi gue lagi di atas ya kan. Nah gue stop dulu deh tuh. Gue stop dulu karena gue takut dia bangun kan gak lucu. Ini cuman doang karena dia tahu apa namanya emaknya ada apa enggak gitu kan. Ya udah gue bilang stop dulu ya kan, gue ini anak dulu, empuk anak gue gitu kan. Udah ilfil kan ya, karena ya oke. Terus juga pernah juga gengs ya kan, terus Sintong posisinya nangis geng, dia udah duduk gitu kan, dia nyari emaknya gitu kan, sedangkan gue tuh lagi di sampingnya dia, cuman agak jaraknya agak lumayan jauhan lah gitu. Dia udah duduk gitu kan, dengan posisi duduk mau nangis gitu nyari emaknya. Oh gue bilang stop dulu, stop. Nah yang seperti itu gengs, apakah Anda pernah mengalami gengs gitu kan ya, gini loh, aduh kadang tuh udah jadi ilfil duluan gitu loh ya. Belum lagi pernah ya, kita lagi nonton di ruang TV gitu kan. Nah kita tahu dia kayaknya anteng gitu kan, dia lagi anteng sendiri gitu nonton TV kesukaan dia gitu kan. Udah gue sama laki gue bikin kode dong, ready nih gitu kan. Udah pertama gue duluan gitu, terus laki gue gitu kan. Udah kita lagi di kamar gitu kan, pintu kita buka sedikit gitu, takutnya dia maksudnya nyari emaknya bapaknya gitu kan, atau dia gimana gitu kan. Jadi kita tahu, tapi kita selimutan gitu kan, kita main apa ya, main cilukba gitu loh ya, di dalam selimut itu gitu kan. Ya kan, dia cari mami gitu kan, gue tak denger gitu kan. Dia belum masuk ke kamar, hampir masuk kamar, cuman gue bilang iya mami di sini, kayaknya dia balik lagi gitu. Jadi nggak sempet buka pintu gitu, dia tahu emaknya di situ sama bapaknya, jadi dia balik lagi gitu. Kata gue sih udah siap-siap kalau memang dia masuk ke kamar, kita selimutan gitu, kayak nothing happen gitu lah ya gitu. Karena kita juga nggak mau memperlihatkan sesuatu yang apa ya, yang memang bukan pada saat belum pada saatnya, dan juga enggak lah ya, bukan edukasi gitu. Jadi kita tuh sebisa mungkin kita menutupi gitu. Cuma dia tahu kalau memang kita tuh suka cium bertiga gitu, sama gue, suami gue sama Safer itu. Jadi kita cium-cium gitu, cium-cium ya yang nggak intim sih ya, cium-cium karena rasa kasih sayang aja, bukan yang bersifat intim ya, di depan anak tuh tidak gitu kan. Ya seperti itu aja gengs. Jadi kita tuh yang seperti itu kan kadang kan suka ambiar ya kan, ini di otak tuh suka ambiar gitu kan. Aduh ya kan, ya seperti itulah gengs ya. Kadang juga kan kita ini ya, gimana ya, gue tuh bilang sama suami gue gitu kan, aduh karena buat gue seks kan bukan cuman lu doang yang happy gitu kan, gue juga harus happy gitu kan. Gimana, jadi kalau gue ready ataupun gimana, gue tuh ngomong gitu. Jadi kita tuh ada apa ya, ada komunikasinya lah gitu. Jadi dia harus tahu juga kalau gue ready ataupun dia ready gitu kan. Kita tuh harus ada komunikasi ke situ gitu. Dan gue juga nggak mau tiba-tiba dia kepengen sedangkan gue nya nggak pengen. Terus itu pernah juga sih terjadi kayak gitu. Jadi kita tuh sebelumnya kita udah merencanakan, oh nanti kita ini ya begini begitu gitu kan. Udah nanti pas di kamar ya udah, pas sampai di TKP kita masing-masing kadang suka molor masing-masing, karena laki gue mungkin capek juga, terus gue juga capek gitu kan. Tinggal besoknya kita ngebahas, tapi kita buat lucuan aja gitu, karena
ya gue juga tahu kan laki gue kan sibuk sibuk kerja gitu kan, dia tuh kerjanya tuh yang sibuk banget gitu kan. eh dari Senin sampai Jumat, kadang Sabtu Minggu harus kerja juga gitu kan. Kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 7 lagi, gengs. Jadi tuh hampir 12 jam gitu kerja suami gue gitu. Jadi tuh yang, ya gue ngerti lah ya sibuknya orang kerja, dan juga di gue dengan posisi seperti ini juga kadang tuh udah yang gue pikirin tuh anak gitu kan, dan kerjaan rumah gitu kan. Ya begitu-gitu aja ya. Kadang sometimes tuh kalau kita lagi kepengen ya, kalau kita udah ready gitu kan, kita tinggal pakai kode-kodean deh, gengs gitu. Jadi gue tuh bilang sama dia, gue tuh nggak suka yang mungkin kayak kalau dulu kan gue suka surprise gitu kan. Terus kadang tuh dia pulang kantor kan dulu ya. Kalau gue pulang kantor tuh gue agak pakai pakaian yang kostum begitu lah, geng, yang pakaian seksi gitu kan, pakai apa, pakai stocking gitu lagi yang seksi lah gitu kan. Ya sekarang mah ya boro-boro gitu kan, nih anak gue mau protes kan, mami mau kemana gitu gitu kan, nggak lucu gitu kan ya. Tuh ya kadang tuh gue buat joke aja sama suami gue gitu, baju-baju gue yang dulu-dulu tuh itu masih ada gitu kan. Jadi ya buat jok-jok aja gitu. Memang setelah menikah itu prioritas kita bukan itu gitu. Kita apalagi punya anak yang masih kecil kan, jadi fokus kita tuh pasti ke anak gitu loh, gengs. Ini siapa nih yang punya pengalaman kayak gue? Komen dong gitu. Kadang tuh suka ambiar kan, kadang tuh aduh, kita udah ngomong nih ya, soal apa, setelah dia pulang kerja kita makan malam, kita udah memberi kode-kode gitu kan. Terus kita tidurin anak, gue tidurin anak atau dia tidurin anak, setelah itu kita tidur udah. Jadi nggak, nothing happen gitu, nggak terjadi apa-apa gitu. Tinggal besok paginya kita buat joke aja, oh ya semalam tuh gue habis ML loh, ih saking hotnya loh, begini gini gini gini. Tak kita jadi bahan cengan gitu berdua gitu. Ya begitu aja lah, gengs ya. Jadinya kadang gimana ya, seks itu penting nggak penting ya, gengs ya, gitu kan. Ya dibilang penting nggak terlalu juga, tapi dibilang penting ya memang harus melakukan juga gitu kan. Karena kita, kenapa ya istilahnya ya, apalagi cowok ya, gue sih ngerti gitu kan, dan gue paham gitu kan. Cowok tuh kalau udah penat ataupun gimana, mungkin dia solusinya memang harus di servis gitu kan. Memang apalagi ya para wanita, kalau ingin sesuatu itu harus servisnya dari atas sampai bawah gitu. Itu servis yang apa ya istilahnya ya, servis yang wajib dan kudu gitu. Tuh yang bikin suami juga ya kasih itulah. Itu wanita tuh pinter lah dalam hal kayak begini, tuh wanita pintar sekali gitu. Ya gengs ya, pokoknya ya begitu aja. Kalau ada yang punya cerita sama kayak gue, komen dong ya.